大七阶魔兽怎么同时出现了？不好！那就看你有没有这个本事了。我们战魁殿见。北天。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Dandao Zizun atau Alchemy Supreme episode 55 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Episode 55 kali ini masih dibuka dengan Qinglian yang harus menyelesaikan ujian dari ketua istana untuk menaklukkan binatang monster di dalam hutan binatang roh. Baru saja masuk ke dalam hutan, Qinglian harus dihadapkan dengan 3 binatang monster level 5 yang mendekat ke arahnya. Cukup beruntung di sini masih ada bantuan dari Ling yang sudah bertransformasi menjadi gelang di tangan Qinglian. Kemampuan dari Ling dengan seketika langsung membuat 3 ekor binatang monster menjauh dari Qinglian. Seorang murid berbaju hitam bernama Wu Cheng cukup kaget karena dia merasa aneh kenapa binatang monster tersebut tiba-tiba saja melarikan diri tanpa alasan yang jelas. Ternyata ketua istana juga menyadari hal ini. Dia pun memperingati Subetian kalau kompetisi yang akan dilaksanakan nanti sama sekali tidak boleh menggunakan harta apapun. Dengan kata lain, Qinglian tidak boleh menggunakan harta untuk melindunginya dari binatang monster. Dengan cukup yakin Subetian berkata kalau Qinglian tidak memiliki harta apapun, Qinglian berhasil mengusir monster barusan karena kemampuannya sendiri. Waduh, curang juga ya guys Bang MC kita ini. Padahal mah Qinglian kan dapat bantuan dari Ling ya. Tiba-tiba saja keanehan terjadi karena 3 binatang monster level 7 muncul di hadapan Qinglian. Sontak hal ini pun membuat Qinglian merasa takut karena binatang monster level 7 setingkat dengan praktisi ranah Wuzong bintang 3. Ketua istana dan penatua Yanhe juga heran kenapa bisa binatang level 7 muncul bersamaan ke hadapan Qinglian. Mereka berdua juga khawatir kalau saat ini kondisi Qinglian berada dalam bahaya. Tapi kejutan besar terjadi di mana 3 binatang monster level 7 terlihat jinak di hadapan Qinglian. Penatua Yanhe, ketua istana dan juga Wu Cheng sangat kaget melihat hal tersebut. Mereka tidak menyangka monster level 7 yang begitu ganas bisa ditaklukkan oleh Qinglian dengan begitu mudah. Bang MC Subetian sendiri hanya tersenyum melihat kejadian seperti ini karena sedari awal dia sangat yakin kalau Ling pasti akan melindungi Qinglian sepenuhnya. Subetian juga meminta Wu Cheng untuk tidak mencurigai kakaknya karena apa yang dilihat oleh Wu Cheng pada saat ini adalah sebuah kebenaran di mana Wu Cheng harus mengakui keunggulan Qinglian dalam hal mengendalikan binatang monster. Setelah Qinglian keluar dari hutan binatang roh, Wu Cheng langsung melakukan protes kepada ketua istana karena menganggap Qinglian sudah melakukan kecurangan. Ketua istana pun langsung merespon dengan bertanya secara langsung kepada Qinglian, apakah saat ini Qinglian menggunakan sebuah benda atau harta untuk menaklukkan 3 binatang monster sekaligus. Kali tidak menggunakan harta apapun. Sontak hal ini membuat Wu Cheng cukup kesal. Wu Cheng menganggap dengan ranah yang dimiliki oleh Qinglian pada saat ini, mustahil rasanya bisa menaklukkan 3 binatang monster sekaligus. Kekesalan Wu Cheng ini langsung membuat Subetian marah. Bang MC pun langsung memperingati agar Wu Cheng tidak berbicara aneh-aneh lagi dan meminta Wu Cheng untuk menerima kekalahan.
Aku tidak takut kalah, aku hanya tidak ingin Akademi Lan Huo kalah melawan Akademi Ling Yun di kompetisi nanti, ucap Wu Cheng yang merasa kalau dia tidak takut kalah dari Qing Lian. 查出来你姐姐借宝物一手， 你就无需操心了。 Su Beitian pun meminta Wu Cheng untuk tidak khawatir karena selama dia ikut kompetisi Akademi Lan Huo tidak akan kalah. 参加武道交流中的预售比赛。 Secara resmi, ketua istana juga meminta Qing Lian untuk mewakili Akademi Lan Huo dalam kompetisi menjinakkan binatang monster. Tanpa ragu, Qing Lian pun langsung bersedia karena ini merupakan kesempatan bagus untuk dirinya bisa berkembang. 有你们姐弟在，多谢院长抬爱。 Dengan adanya Su Beitian dan Qing Lian dalam kompetisi, ketua istana cukup yakin kalau Akademi Lan Huo tidak akan kalah dari Akademi Ling Yun. Karena masih tersisa 5 hari sebelum kompetisi dimulai, ketua istana meminta murid-muridnya untuk melakukan latihan khusus dan berharap mereka bisa merebut peringkat pertama di kompetisi nanti. 你们能一举夺魁。 特训期间，我想找个陪练，我觉得武城不错，就选。 Di saat yang sama, Su Beitian menyebutkan kalau dia menginginkan seorang rekan untuk sparring sebelum kompetisi dimulai. Tanpa diduga, Su Beitian di sini sengaja memilih Wu Cheng sebagai lawan sparring untuk beberapa hari ke depan. Sontak hal ini pun membuat Wu Cheng kaget. Dia meminta Su Beitian untuk tidak bermain-main dengannya karena mentang-mentang Su Beitian sudah menjadi jenius nomor 2 di Akademi Lan Huo pada saat ini. 你原来不是一直想要挑战我吗？ Bukankah kau selalu ingin menantangku? Sekarang sudah aku berikan kesempatan itu, tapi kenapa kamu malah takut? Ucap Su Beitian kepada Wu Cheng. Mau tidak mau, Wu Cheng akhirnya menyetujui permintaan dari Bang MC. Dia juga tidak ingin kehilangan muka jika menolak di hadapan ketua istana. 那就看你有没有这个本事了。 我们战魁殿见。北天， Penatua Yan He sendiri hanya geleng-geleng kepala saja melihat tingkah laku dari dua orang muridnya. Setelah ketua istana dan penatua Yan He pergi, Qianli lekas meminta maaf atas kejadian beberapa waktu yang lalu di kediaman keluarga Qin. Bahkan kakeknya mengundang Su Beitian untuk makan malam bersama. Su Beitian sendiri terlihat tidak mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya dia juga sama sekali tidak mengenal keluarga Qin, dan lagi pula Qianli adalah temannya, jadi semua itu bukanlah apa-apa. 道歉就算了。 Ketika berada di perjalanan, Qing Lian berbicara sepertinya Qianli tertarik kepada Su Beitian. Akan tetapi di sini Su Beitian menjelaskan kalau Qianli hanyalah seorang teman biasa baginya. Lagi pula Bang MC kita hanya ingin fokus untuk berlatih di dalam akademi, jadi tidak akan tergoda oleh cinta-cintaan. Sebaliknya di sini Su Beitian mengejek Qing Lian yang seperti tertarik kepada senior Zhao Jingrong. Bang MC pun merasa selalu ada hal yang aneh ketika menyebutkan nama Zhao Jingrong di hadapan Qing Lian. 不理你了。 姐姐有点问题啊。 Singkat cerita, ketua istana meminta murid-muridnya yang ikut di dalam kompetisi untuk berkumpul terlebih dahulu di dalam aula. Ketua istana menjelaskan kalau Akademi Ling Yun memiliki beberapa orang murid yang cukup kuat. Jenius pertama mereka bernama Chang Jing Yun sudah mencapai ranah Wuzong bintang 6. Dan jenius kedua mereka yaitu Lei Xiao sudah mencapai ranah Wuzong bintang 5. Selain itu 3 orang sisanya juga sangatlah kuat. Jadi di sini ketua istana meminta murid-murid Akademi Lan Huo untuk berhati-hati dan mempersiapkan diri sebelum kompetisi benar-benar dimulai. 已突破到6星武灵境，这么强！ Untuk mengisi waktu selama 5 hari, ketua istana membebaskan murid-muridnya untuk berlatih dimanapun sesuai tempat yang mereka inginkan. Terlihat Muransi langsung meminta bantuan kepada ketua istana untuk menyediakan sebuah kecapi kuno guna meningkatkan kemampuannya dalam mengendalikan sebuah senjata. Ketua istana pun menyebutkan kalau saat ini Akademi Lan Huo hanya memiliki 1 kecapi kuno yang memiliki aura tinggi. Dia akan meminta bantuan seseorang untuk mengambilkan kecapi kuno tersebut guna dipakai oleh Muransi. 我这就命人去取。 Tapi Su Beitian langsung menyambung pembicaraan dengan berkata kalau dia punya sebuah kecapi kuno kelas menengah untuk dipakai oleh Muransi.
Kalau Mimin nggak salah, kecapi kuno ini didapatkan Subetian dari Tuan Luo Feng beberapa waktu yang lalu ya guys ya. 可以借给穆冉熙。 Muransi pun kemudian berterima kasih karena Subetian sudah mau membantunya. Tampak terjadi momen awkward di mana Muransi tersipu malu setelah Subetian memegang pundaknya. 别客气。我境界太低， Sementara itu, Qinglian meminta izin kepada ketua istana untuk pergi ke kolam Kaisar Ling guna kembali berlatih. Selama 5 hari ini ketua istana juga berjanji akan memberikan bantuan kepada Qinglian agar dia bisa menerobos ke ranah yang lebih tinggi dari sekarang. 你就在地灵池修炼吧。 我也想去地灵池修炼几日。 Di saat yang sama, ternyata Zhao Jingrong juga ingin pergi ke kolam Kaisar Ling. Entah karena alasan apa Zhao Jingrong ini seperti ingin berlatih bersama dengan Qinglian. Subetian yang melihat situasi ini pun mulai merasa aneh dengan gerak-gerik kakaknya. Dia merasa kalau Qinglian sepertinya menyukai senior Zhao Jingrong. Sementara itu, ketua istana lekas bertanya apakah ada sesuatu yang diinginkan oleh Subetian pada saat ini. Tidak ada, aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya berharap Wu Cheng sudah siap untuk menerima beberapa pukulanku saat sparring nanti, ucap Subetian kepada ketua istana. Wu Cheng sendiri kelihatan kesal dan meminta Subetian untuk tidak meremehkannya. Sampai sekarang belum diketahui siapa pemenang di antara mereka sebelum mereka berdua benar-benar baku hantam. 没有特殊要求。你少瞧不起人。 Permintaan Subetian yang meminta Wu Cheng untuk bersiap-siap ini juga sekaligus menutup episode 55 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.